Selamat datang di bacaan. Kali ini hari Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Virgo 6 derajat 28 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Selain chart ini, kalau kita lihat yang lebih detail, bulan itu conjunction dengan Ceres. Ceres ada di 9 derajat 12 menit, jadi sekitar sore hari conjunction sempurnanya. Oposisi dengan Juno yang ada di 7 derajat 43 menit, Pisces retro, si Junonya. Apalagi ya, dan bulan juga membuat garis trine dan sextile dengan north node dan south node. Saya pikir itu yang utamanya. Jadi kita mulai dari chart yang lebih lebih sederhana ini. Kalau saya melihat pertama, memang bulan yang letaknya ada di Virgo, yang artinya adalah ini kita mendalami, kita seperti sedang melakukan kajian, analisis lebih mendalam. Tapi yang saya melihat kok lebih ke Venus, ya, Venus dan matahari. Hari ini Venus ada di 27 derajat 20 menit, matahari ada di 27 derajat 46 menit, tanggal 21, tanggal 22-nya Venus sudah di 28 derajat 30 menit, dan 23 kita lihat Venus sudah melampaui matahari, sudah berada di 29 derajat 51 menit. Jadi kalau kita lihat chart ini, biasanya kita melihat satu planet yang melampaui planet lain itu biasanya punya cerita khusus. Jadi karena ini kita lihat tidak terjadi sekarang, tidak terjadi hari ini, maksudnya terjadinya pada tanggal 23, kira-kira hari Minggu, itu kayak ada kereta yang jalannya lebih cepat gitu ya. Dan sebenarnya yang lebih cepat dari sesuatu itu bukan mataharinya saja, tapi juga dari Marsnya. Jadi kayak energi feminin, entah personifikasi atau entah energi secara umum, feminin, maskulin, femininnya itu seperti maju lebih cepat. Jadi kayak dia meninggalkan energi maskulin for some reason gitu ya, for some reason. Entah dia menang, entah dia move on gitu ya, entah dia menjadi lebih percaya diri dan tidak lagi menunggu hal yang jalannya lebih lambat. Jadi seperti itu. Cuman itu kan berarti kan 2 hari ke depan, dan ambil hanya jika resonate seperti biasa. Nah, kalau untuk hari ini sendiri, hari Jumat, rasanya memang nih Jumat sampai ya, jadi hari Minggunya itu baru bulan masuk ke Libra. Jadi gunakan 2 hari ini, hari Jumat dan Sabtu, itu untuk memikirkan lebih dalam. Jadi sebelum mengambil keputusan, dan sepertinya keputusan itu diambil pada hari Minggu, dan sebelum hari Minggu kita pakai kesempatan 2 hari ini untuk memikirkan lebih dalam lagi, ya, apa yang menjadi hasrat di dalam hati kita. Nah, itu sebenarnya saya melihat dari chart yang satunya, ketika hari ini bulan itu conjunction dengan Ceres, maka memang yang menjadi pikiran utama yang bergelut di kepala kita adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau Ceres itu kan kebutuhan pangan, tapi kalau kita tarik ke energi yang lebih tinggi, itu kan sebenarnya adalah kesejahteraan kita. Karena kita kecukupan itu kan indikasinya adalah kita makan dengan baik gitu kan. Walaupun tentu saja banyak sekali faktor lain yang bisa mengindikasikan kesejahteraan, tetapi saya melihat indikasi utama terutama pada orang tua, orang usia tua, itu kalau makannya masih bagus ya, cukup,
appropriate, nggak kelebihan, nggak kekurangan, itu biasanya jauh lebih bahagia. Dalam arti kata dia nggak punya masalah mental yang lain, karena kan orang usia tua, saya nggak tahu kenapa saya harus ngomong contohnya orang usia tua, usia elder. Kalau dia tidak craving makanan, dia tidak punya alasan untuk tidak makan, itu biasanya dia bisa fokus pada keseharian yang membuat dia happy, mudah-mudahan ya. Tapi itu salah satu indikasi setidaknya dari fisik gitu ya. Nah, pada hari ini bulan selain conjunction dengan Ceres, kembali lagi bukan hanya orang tua, buat semua adalah kita berpikir tentang kesejahteraan kita. Kita melihat apa dampaknya dari keputusan kita tentang kesepakatan tertentu. Ya, karena oposisi dengan Juno. Juno itu biasanya adalah terkait dengan hubungan yang sifatnya formal. Dan formal itu ditandai dengan kesepakatan, perjanjian atau kontrak. Jadi kita berpikir, oke, kalau aku kontrak, tanda petik ya, saya ambil yang paling biasa. Kalau saya setuju untuk membeli hal ini, maka saya harus membayar. Sehingga saya mungkin harus berhemat pada beberapa saat mendatang, karena pada saat ini bulan juga trine dengan North Node dan sextile dengan South Node. Berarti kan itu yang dipikirkan panjang dan lebar dari kemarin sampai nanti bagaimana. Dan trine dengan North Node itu seperti membuka pikiran, why not saya coba satu yang baru. Kenapa enggak saya keluar dari comfort zone sekarang gitu ya. Mengingat kejadian yang lalu, ketika saya ulang lagi, saya pasti mendapatkan hasil yang sama. Jadi kan bagaimana kita bisa mengharapkan hasil yang berbeda kalau kita melakukannya masih dengan cara yang sama, kan seperti itu. Nah, karena ada di Virgo, biasanya Virgo itu memberi energi lebih kritis. Kalau gini something is wrong, jadi kayak dia ngitung kalkulasi nih, kayaknya ada minus sekian gitu, ada minus sekian, berarti kita harus cari ini minus sekiannya ini harus ditutupi dengan cara apa, kayak gitu ya. Jadi kalau matematikanya sesimpel itu. Dan kita bicara tentang kesejahteraan itu. Jadi utamanya di sini akan ada yang berubah di 2 hari mendatang. Dan yang paling penting adalah sekarang take your time untuk berpikir jauh tentang apa yang akan diputuskan kalau memang ada yang akan diputuskan. Tetapi hari ini fokuskan pada kesepakatan apa yang lebih baik yang akan kita ambil. Ya, jadi saya maunya apa? Kesepakatan itu kan saya maunya apa? Sebelum saya, ini belum lihat ini ya, sebelum saya mengatakan sesuatu kepada orang lain dan berdampak terhadap apa yang akan kita peroleh nanti. Jadi yang paling penting aku tuh maunya apa? Aku tuh maunya apa hari ini? Nah, kalau dari 3 kartu Lenormand ini kayaknya memang sebelah kanan itu kan kita akan mengurangi sesuatu, tetapi kita gain something di situ. Jadi kayak kita investasi, saya ngelihatnya lebih investasi. Dan mau nggak mau di sini kita sekarang sedang menggantungkan diri kita dalam kekuatan yang lebih besar, gambar pohonnya itu. Jadi kekuatan yang lebih besar tuh apa? Misalnya saya ngitung, kalau misalnya saya setuju, iya, maka 2 bulan lagi saya akan mendapat gaji 2 kali, totalnya sekian. Jadi kan kita menggantungkan sesuatu yang lebih besar. Kita mengambil risiko kurang, tanda petik minus, tetapi kita tahu akan ada pemasukan nanti, kayak gitu kan. Pemasukan nantinya itu kan belum ada di tangan, jadi itu kan risiko. Sehingga kita bergantung pada asumsi kita, pada perhitungan kita. Tapi sebenarnya kita tuh dulu biasanya nggak pernah ambil resiko sebesar itu, gambar jangkarnya. Jadi baru kali ini kita mengambil resiko lebih besar daripada biasanya. Kita menginvestasikan sesuatu, kita mengeluarkan sesuatu, tapi kita berharap kita bisa berpindah dari satu periode ke periode lain, dari satu situasi ke situasi lain, khususnya dalam hal kesejahteraan. Itu yang saya lihat. Kemudian dari getaway deck ini manifesting dreams, exactly ya. Jadi
your dreams are coming true. Jadi kayak kita ngelihat ini sebagai kesempatan yang kita tidak ingin lepaskan. Satu kartu revealed 9 dan kartunya cantik banget, warnanya saya suka banget. Do you know how beautiful you truly are? It's very beautiful. It is time to stop hiding from the world. Iya, jadi kayaknya kita memang lebih berani, lebih terbuka dan tidak lagi shy away ya, kita menunjukkan diri kita karena kita punya semua yang on stake gitu loh. Karena kita sedang tanda petik gambling yang positif karena kita hitung benar ya. Energi Virgo membuat kita harus benar-benar berpikir hati-hati, hitungannya harus benar gitu ya. Jangan sampai ada spekulasi. Enggak, Virgo bukan spekulator, bukan. Lebih kalaupun punya trajektori, punya proyeksi ke depan, tapi itu hitungannya adalah hitungan yang teliti. Dan satu-satunya cara untuk membuat return of investment-nya tadi adalah dengan kita berani menunjukkan siapa diri kita all out. Itu yang digambarkan di sini yang saya lihat. Nah, jadi kalau 3 kartu dari sini, ini kan previous events-nya adalah third eye chakra. Itu kan intuisi ya. Third eye chakra is the most often talked about of all the chakras, clairvoyance. Ya, clairvoyance itu melihat sesuatu yang tertutupi. Intuition and higher level of consciousness are all associated with this energy center. Jadi ini kan seperti visi ke depan, tapi ini di kartu masa lalu. Jadi kita sudah ngincer gitu loh, udah ada bull's eyes-nya apa yang kita ingin tuju. Tapi di sini kita lihat kan dia sebenarnya mau mengambil keputusan. Dua-duanya punya resiko untuk menghadapi tantangannya sendiri. 2 gunung, 2 tangga. Yang di tengah yang dia lihat adalah tadi bull's eyes-nya, matahari di sini. Tapi perjalanannya nggak bisa straightforward, harus ada keputusan dan harus berani mengambil risiko. Sama ya, restriction, obstacle, powerless, action. Jadi kita seperti berhutang. Namun demikian kita lihat near future-nya adalah shine. This is very beautiful, no? Jadi kayaknya sih energinya masih sama dengan yang barusan dibahas ya. This card symbolize the positive and powerful energy that now surrounds you. Tapi ini the near future kan. Ini kita kayak embrace, kayak kita terbang tapi kita soaring gitu loh. Kita nggak sibuk mengepakkan sayap kan, tetapi kita udah naik dengan sendirinya, kayak ada udara yang mengangkat kita ke atas dengan sendirinya kayak bubble. Sini ada gambar bubble-nya juga. Dan yang membuat kita naik itu daya tariknya adalah dari hati yang memancarkan cahaya. See? Compassion. Terus kita lihat di tarot klasiknya. Iya, saya langsung ambil King of Wands-nya. King of Wands sebagai saran itu adalah antusiasme, jangan ditahan, apa yang kita perlu lakukan ya semaksimal mungkin. Jadi kalau kita lihat the moon itu kan kita longing for something ya, saya nggak lihat belakangnya. Kita longing for something, kita ingin sekali mencapai sesuatu, saya ngelihatnya lebih ke visi. Dan kita kan nggak tahu bagaimana ke depannya, tetapi kita bisa merencanakan. Jadi merencanakan kalau dua ini melihat bulan itu kan sebenarnya dia sedang bikin timetable ya. Bikin timetable bulan ada 4 minggu ada 7 hari. Di 7 hari itu saya mau ngapain aja, hari apa, jam berapa ngapain, something like that. Ya, supaya kita bisa memberi jalan pada Scorpio ini untuk bisa menuju tempat yang diinginkan. Ya, di sini juga ada gerbang sih. Tantangannya adalah Ace of Cups terbalik. Jadi kayaknya sih tidak semua orang setuju dengan investasi kita. Makanya kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari orang lain, dan kenapa tidak mendapatkan dukungan orang lain dan kita
tidak perlu membuatnya menjadi hal yang menghentikan kita. Saya udah cerita kemarin, karena orang lain belum tentu paham tentang apa yang kita butuhkan, kita inginkan, dan apa yang sudah terjadi di diri kita, ya, kemampuan kita. Tetapi artinya kalau kita melepaskan diri dari dukungan orang lain, maka kita yang harus mendukung diri kita sendiri. Caranya adalah tadi dengan perhitungan yang teliti. So go for it, ya, ini sarannya. Dan hasilnya adalah Page of Cups. Ada sesuatu yang bisa ditawarkan, ada sesuatu yang akan hidup dari upaya ini, gambar ikannya yang muncul. Dan itu adalah hasil dari kerja keras dan cinta. Lebih cinta sebenarnya kalau Cups biasanya. Jadi setidaknya apapun yang terjadi, kita sudah mewujudkan sesuatu yang kita sukai. Itu lebih berharga dari banyak hal sebetulnya, ya. Karena kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai dan kita menawarkan hal yang kita sukai. You get to choose every day, every moment where to put your focus. Where you put your focus is what you will create in your life. Exactly, ya, kita bikin timetable. Fokuskan apa yang akan kita lakukan. Karena fokus kita, barangkali ini juga ada situasi, ya, kalau saya langsung relate gitu, kayaknya memang sekitar 2-4 minggu terakhir tuh kayak kita ingin melakukan sesuatu yang meaningful, ya. Tetapi agak sukar karena semua serba tidak jelas. Kita belum bisa bergerak karena faktor eksternal menghambat kita. But somehow sebenarnya faktor internal kita, ya, proses belajar, roda berjalannya itu nggak pernah berhenti. Dan menurut saya apapun yang kita lakukan, yang kita pikir tidak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan tuntutan eksternal, tetapi terus bergelut di kita. Selama kita tidak merasa cemas, kita fokus pada apa yang kita sukai. Yang kita sukai tidak mengandung hal yang adiktif, ya, tetapi sesuatu yang produktif dalam arti kreativitas. Saya berpikir secara pribadi apapun yang saya lakukan pada periode tersebut itu selalu ada manfaatnya kelak. Jadi itu kayak investasi juga. Jadi banyak hal yang saya pada waktunya itu tiba-tiba saya sudah dapat cepat dengan mengikuti, karena sebelumnya saya sempat membaca, saya sempat mengerti, saya sempat suka. Jadi seperti saya suka belajar bahasa tertentu gitu, ya. Ketika saya punya kesempatan belajar bahasa tersebut lebih dalam, ternyata saya sudah mulai menyukainya sekitar 10 tahun yang lalu. Tetapi waktu itu belum ada kesempatan, belum ada pengetahuan bagaimana caranya masuk ke situ. Saya hanya tertarik mendengarkan, kemudian that's it, dia tersimpan di kepala saya, dan ketika 10 tahun kemudian terbuka, lagu itu seperti datang lagi lagu. Saya kalau belajar bahasa pakai lagu, datang lagi, kemudian mengajak saya. Tiba-tiba saya punya waktu, karena tadi tiba-tiba nggak ada tuntutan dari luar untuk mengerjakan sesuatu. Jadi saya bisa fokus ke apa yang saya suka. Dan saya bisa belajar itu lebih dalam, itu membuka pintu, dan look where I am now. Saya udah jauh lebih loncatannya terkait dengan belajar bahasa tersebut. Walaupun saya sebenarnya tertariknya sudah 10 tahun yang lalu. Jadi saya tidak pernah, saya itu artinya jangan pernah kita semua, ya, mematikan mimpi kita. Kadang-kadang mimpi kita itu ada hanya untuk membuka jalan kemudian. Karena kalau kita pikir yang namanya dunia spiritual itu nggak ada fungsi waktu. Fungsi waktu itu kan ketika kita bernafas. Ketika kita tidak bernafas, ya, atau ketika kita mendapatkan bimbingan supaya pada titik tertentu kita bisa masuk ke gerbang tertentu, maka ini harus di-trigger di beberapa saat sebelumnya. Jadi kayak bukannya tanpa alasan gitu, kenapa kita menyukai sesuatu dan kayaknya tidak ada hubungannya. Karena hubungannya itu baru make sense setelah beberapa saat kemudian ketika waktunya sudah mulai terbuka, something like that. So you get to choose every day, every moment where to put your focus. Apapun di situasi dimana kita pikir kita nggak bisa ngapa-ngapain, fokus pada sesuatu. Fokus pada daydream is the same thing kalau buat saya, apalagi saya Pisces, ya. Jadi daydream itu bukan hal yang buang-buang waktu. Daydream adalah proses
proses di dalam pikiran saya menemukan hal yang paling saya sukai yang tidak harus pada saat itu dikejawantahkan. Where you put your focus is what you will create in your life. Begitu. Oke, Benita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.